Saudara, berkaitan dengan bulan lingkungan hidup ini, Majelis Jemaat Gemit Agape Kupang menetapkan tema untuk hari ini adalah mengusahakan alam. Kita berharap bahwa setelah pemberitaan firman ini kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang mengupayakan alam ini dengan baik dan bukan menjadi penyumbang masalah bagi alam ini. Saya pilih untuk kita satu bagian pembacaan Alkitab sedikit panjang dari Imamat pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Kitab Imamat pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak kau rantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan dan bagi orang-orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya, engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ke-7, pada tanggal 10 bulan itu, pada hari raya pendamaian, dan pada hari pendamaian kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak kau rantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Apabila engkau membeli dari sesamamu, haruslah menurut jumlah tahun sesudah tahun Yobel, dan apabila ia menjual kepadamu, haruslah menurut jumlah tahun panen. Makin besar jumlah tahun itu, makin besar pembeliannya, dan makin kecil jumlah tahun itu, makin kecillah pembeliannya, karena jumlah panenlah yang dijualnya kepadamu. Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab akulah Tuhan Allahmu. Demikianlah kamu harus melakukan ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku serta melakukannya. Maka kamu akan diam di tanahmu dengan aman tentram. Tahun itu akan memberi hasilnya, dan kamu akan makan sampai kenyang dan diam di sana dengan aman tentram. Apabila kamu bertanya, apa yang akan kami makan dalam tahun yang ke-7 itu? Bukankah kami tidak boleh menabur dan tidak boleh mengumpulkan hasil tanah kami? Maka aku akan memerintahkan berkatku kepadamu dalam tahun yang ke-6, supaya diberinya hasil untuk 3 tahun. Dalam tahun yang ke-8 kamu akan menabur, tetapi kamu akan makan dari hasil yang lama sampai kepada tahun yang ke-9, sampai masuk hasilnya
kamu akan memakan yang lama. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. 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 Shalom. Sekali lagi shalom. Lemah sekali saudara-saudara. Mungkin karena panas ini dunia. Saya tidak tahu ingin mulai dari mana untuk meyakinkan kepada kita saudara bahwa dunia ini adalah pemberian Tuhan Allah secara cuma-cuma kepada kita. Kalau kita kaitkan dengan khotbah minggu lalu, alam ini adalah rumah kita sendiri dan karena itu kita perlu mengupayakannya. Maka saya kira pertanyaan ini penting untuk kita jawab. Kalau alam ini ada, tapi manusia tidak ada, alam bisa hidup? Bisa atau tidak? Bisa. Tapi kalau manusia ada, tapi alam tidak ada, manusia bisa hidup? Tidak bisa. Berarti manusia lebih tergantung kepada alam daripada alam tergantung kepada manusia. Tetapi herannya manusia sulit bertanggung jawab terhadap alam ini atau mengupayakannya dengan baik. Harusnya kalau kita tahu bahwa ini adalah rumah kita sendiri, dengan cara apakah saya meyakinkan saudara untuk saudara dan saya bisa bertanggung jawab full terhadap alam ini sebagai rumah kita sendiri? Dengan cara apa? Satu-satunya cara ialah kalau diyakinkan bahwa kalau tanpa alam ini kita mati. Kita mati. Saya tidak bicara begini supaya ada yang protes bilang bukan, kecuali Tuhan tidak ada baru. Tidak, Tuhan bekerja melalui alam ini untuk tolong kita. Saya ingat beberapa bulan lalu saya ke Sumba. Pergi pulang itu saya punya kisah sendiri di atas pesawat. Pertama pas kami mau terbang, pesawat mulai lari, terbang begini, tiba-tiba ada bunyi bilang tineneng tineneng tineneng. Dan serempak semua penumpang lalu lihat ke arah bunyi itu. Kenapa mereka marah? Kenapa mereka marah? Kalau saudara penumpang, kenapa saudara marah? Itu kan berurusan dengan mati hidup, orang marah. Besoknya saya pulang, waktu itu angin sedikit kencang, jadi pesawat mulai mau mendarat begini. Saya yakin waktu itu sudah lewat Polda sedikit. Angin jadi dia agak goyang-goyang sedikit begini. Semua hening. Tiba-tiba ada yang bilang, sabar karena mama masih di pesawat nih. Semua yang di dalam juga langsung Saudara, kenapa saya mulai dari cerita itu? Dunia ini baru kita akan merasa penting kalau kita punya pikiran pertama adalah ini berurusan dengan mati hidup. Beda sekali kalau kita pakai bis dan pakai kapal feri. Di atas itu bis dan kapal feri tulisan banyak sekali, sejumlah peraturan sering dilanggar. Tetapi kalau naik pesawat beda apapun yang disuruh semua dengan begitu teratur ikut. Kenapa? Kenapa? Karena berurusan dengan mati hidup, seolah-olah kalau terbang itu risikonya lebih besar. Padahal kita sendiri tidak tahu mati nanti di darat, di laut, atau di udara. Harusnya cara berpikir kita tentang alam harus seperti itu. Baru perilaku kita benar soal alam itu. Ini berurusan dengan ketergantungan yang tinggi dan serius terhadap alam itu. Ini soal mati hidup supaya perilaku kita terhadap alam adalah sebuah perilaku yang baik. Bahkan kita saling memperingatkan seorang dengan yang lain. Saudara-saudara, saya mulai khotbah ini dengan sebuah data supaya kita mulai khotbah dari yang ilmiah. Pertama, penduduk dunia ini kurang lebih ada 7 miliar orang. Kurang lebih 7 miliar orang. Dan mereka semua itu bernapas. Angkat tangan yang tidak bernapas.
7 miliar orang ini bernapas semuanya. Dan saudara bayangkan berapa banyak oksigen yang dibutuhkan untuk kurang lebih 7 miliar orang itu. Itu pertama. Kedua, dengan banyaknya penduduk yang 7 miliar itu, ternyata dunia yang tempat kita tinggal ini hanya punya 2 paru-paru dunia. Satu, hutan Amazon. Luasnya kurang lebih 40% dari benua Amerika. Itu hutan pertama yang menjadi paru-paru bagi dunia ini. Kedua, hutan Kalimantan. Cukup luas. Ada kurang lebih 40,8 juta hektar luasnya. Tetapi data dari tahun 2000 sampai tahun 2005, hutan Kalimantan telah mengalami kerusakan kurang lebih 1,23 juta hektar. Bayangkan, kalau 7 miliar manusia ini berharap dari paru-paru itu, dan satu mulai rusak sedikit. Angkat tangan yang mulai punya masalah dengan paru-paru. Yang asma dong ke saya itu. Itu bernapas susah, lihat segala macam susah, debu semua susah. Dan kita punya hutan Kalimantan yang kita banggakan itu mulai rusak kurang lebih 1,23 juta hektar. Siapa yang bikin rusak? Manusia yang bikin rusak. Tidak ada hutan lain yang lebih dibanggakan dari 2 hutan ini. Itu konteks dunia dan Indonesia. Sekarang kita lihat sedikit di NTT, tempat yang kita tinggal ini. Yang daripadanya kita membangun hidup, daripadanya kita berusaha. Di negeri ini kita berusaha untuk mencintai, dan seterusnya. Ini juga data. Sampai tahun 2009, berarti kurang lebih 7 tahun yang lalu. Dari 4,5 juta hektar luas lahan di NTT, ada sekitar 3,5 juta hektar adalah lahan kritis. Jadi dari 4,5 juta hektar itu ada 3,5 juta adalah lahan kritis. Apa pesannya? Ini menunjukkan bahwa buruknya kualitas lingkungan alam di NTT. Ini berdampak pada rendahnya produktivitas pertanian dan rendahnya presentase masyarakat yang menggunakan air bersih. Data kita menyebutkan dari seluruh masyarakat NTT hanya 40% yang menggunakan air bersih dan layak untuk diminum. Sisa 60%-nya air kotor. Lantas kita bilang, kita mau bawa damai sejahtera bagi dunia ini. Itu data. Tambah satu. Data tahun 2006, laju kerusakan hutan di NTT itu 15.000 hektar per tahun. Setiap tahun ada kerusakan, kita punya hutan ada 15.000 hektar, sedangkan kemampuan pemerintah untuk merehabilitasinya hanya 3.000 hektar per tahun. Berarti yang tidak tersentuh itu ada kurang lebih 12.000 hektar. Itu di tempat kita hidup ini. Jaheran kalau kemudian kita pemuka jadi asam banyak. Saya mulai membayangkan betul kenapa kita ini muka keras semua. Belum marah seorang pikir kita marah. Om, marah kok? Tidak, saya ada baik. Kenapa muka ke batu begitu, Om? Makanya di NTT itu kita kenal ada ikan kepala batu, ubi kayu, apalah yang besi-besi dong itu. Pokoknya yang keras-keras itu hanya ada di kita. Saudara, itu belum ditambah satu lagi, yaitu pendekatan kita adalah pendekatan proyek yang pelaksanaan rehabilitasi itu sangat proyektif. Sehingga masyarakat hanya dijadikan sebagai objek dari proyek itu.
Orang sudah tidak lagi mempedulikan kemanusiaan. Lalu apakah dengan demikian gereja hanya sampai dan bilang, tenang, tenang, nanti lu mati tapi masuk surga. Di dunia lu asma tidak apa-apa, yang penting mati masuk surga. Tidak. Ada tanggung jawab lebih dari sekedar pemberitaan firman untuk mati masuk surga. Kenapa? Karena alam ini, nats pembimbing yang cukup panjang tadi, kasih tahu kita bahwa Tuhan memberikan tanah ini untuk dipelihara dan diusahakan. Karena Tuhan mau yang baik. Saudara tahu kenapa sampai manusia diciptakan paling terakhir? Semua disiapkan dulu supaya manusia tinggal menikmatinya di situ. Sehingga ketika manusia tidak lagi dapat menikmati alam itu dengan baik, ada sebuah persoalan yang harus segera ditangani oleh manusia sebagai yang kepadanya diberi tanggung jawab atas alam itu. Saudara, mari kita lihat itu data-data tahun 2006 sampai 2009. Tapi apa persoalan kita hari ini? Apa persoalan kita sekarang? Saya harus mulai dari hal-hal ini, baru kita memahami maksud dari pembacaan tadi. Apa persoalan kita hari ini? Persoalan kita hari ini satu, saya mencatat beberapa hal ini. Satu, harga tanah makin mahal. Harga tanah semakin mahal. Saya tidak tahu kalau kita beli tanah di Jalan El Tari itu di harga berapa 1 meter itu. Kira-kira berapa? Ada belasan juta mungkin ya. Yang model saya ini beli habis tidak bisa bikin rumah. Karena hanya mampu beli tanah, rumah tidak bisa lagi. Tanah makin mahal. Lalu kalau tanah makin mahal, apa catatan berikutnya? Sederhana. Tanah memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Sehingga, titik 2, tanah karena sudah punya nilai ekonomis yang sangat tinggi. Titik 2, tanah menjadi objek sengketa. Tanah sudah menjadi objek sengketa. Orang tidak segan-segan bakal lari soal tanah. Orang sudah tidak mempedulikan kemanusiaan soal tanah. Kenapa? Karena tanah mulai punya nilai ekonomis. Makin tinggi dia harga, makin tinggi dia harga. Kepemilikan tanah menjadi sesuatu kebutuhan yang begitu penting bagi 1-2 orang. Akhirnya tanah menjadi objek sengketa. Tambah satu, kepemilikan tanah yang berlebihan pun tidak dapat menjamin seseorang akan hidup lebih baik dari orang lain. Tidak. Itu jadi objek sengketa. Terus kita berusaha dapat tanah sebanyak-banyak mungkin, seluas-luas mungkin. Tetapi kepemilikan tanah yang sangat luas itu belum menjamin kehidupan orang itu lebih baik dari orang lain. Belum menjamin. Itu masalah kita hari ini. Tambah 2 masalah. Lebih masuk sedikit. Udara yang tadinya Tuhan berikan dengan cuma-cuma, dengan sirkulasi yang begitu baik dari alam ini diciptakan, udara sekarang adalah udara buatan. Udara sekarang buatan. Buatan manusia. Kita pakai AC dan kita rasa itu kayak jauh lebih nyaman. Suputi oh ketiap hari beta kerja di ruangan AC nah. Gitu. Jadi kalau di dalam ruangan AC itu kayak memberi jaminan lebih. Karena udara kita udara buatan, maka makin banyak manusia kebutuh itu O2. Kadang-kadang membawa dengan tabung besar-besar satu. Waktu dia di rumah sakit itu, dia kurang itu O2 itu. Udara kita mulai menjadi udara buatan. Buatan dalam tanda petik ya. Berikut. Bunga-bunga kita ini tidak lagi jadi bunga hidup. Bunga-bunga kita adalah bunga-bunga mati. Tapi bagus. Kita lihat, aduh penggagah. Siapa pun anak tuh. Yang ke bunga tuh. Bunga plastik kok kak. Bunga kita bukan bunga hidup lagi. Bunga plastik. Bunga-bunga mati. Tapi itu dinikmati sekali. Bunga hidup itu kan repot. Nanti kan kasih masuk, tidak lama dia mulai layu sedikit. Dia butuh fotosintesis.
bawa keluar, jumur, bawa masuk, dan itu merepotkan bagi manusia. Maka lebih baik kita pakai bunga-bunga plastik, dan itu berlaku di seluruh dunia. Akhirnya saudara, untuk menemukan udara yang bagus, udara yang baik, kita mulai butuh uang yang makin banyak. Kita butuh keluar dari kota ini, kita butuh kemana kok begitu. Karena padahal dari dulu sebenarnya tidak begitu. Selanjutnya, saya ajak kita saudara-saudara untuk lihat pandangan orang Israel tentang tanah. Ini masih orang Israel, dan kita pun terakhir. Ini masih orang Israel tentang tanah. Pembacaan ini memberi sebuah catatan yang penting. Cara pandang orang Israel tentang tanah. Satu, Tuhan adalah pemilik tanah. Itu catatan paling pertama. Tuhanlah pemilik tanah. Berarti yang tuan tanah don jangan terlalu. Karena tidak lahir dan bawa memang tanah, itu tidak ada. Tuhan pemilik tanah. Bukan siapa-siapa, Tuhan pemilik tanah. Ini bagi bangsa Israel, Tuhan pemilik tanah. Setelah mereka masuk di tanah Kanaan, Tuhan mulai membagi tanah itu bagi 11 suku. 11 suku kamu dapat tanah masing-masing ini, jatah kamu seperti ini. Tetapi suku Lewi tidak dikasih jatah tanah. Mereka urus ibadah-ibadah bangsa Israel. Dan karena itu 11 suku yang mendapat jatah tanah itu harus bertanggung jawab memberikan kehidupan bagi suku Lewi. Itu di peraturan itu. Jadi mereka bekerja juga untuk memberi makan kepada suku Lewi. Ketiga, di Israel tidak ada pemilik tanah secara permanen. Di Israel tidak ada pemilik tanah secara permanen. Karena ini tanah Tuhan punya, maka Tuhan simpan sertifikat di mana? Tidak ada. Kalau Tuhan saya tidak pegang sertifikat, masa yang 11 suku Indo yang pegang sertifikat? Tidak. Tidak ada pemilik tanah yang permanen di situ. Semua orang boleh memiliki tanah, semua orang. Tetapi setiap pemilik tanah adalah pengelola tanah. Semua pemilik tanah adalah pengelola tanah. Dia tidak ada di setengah lahan tidur di situ, tidak ada. Tanah yang Tuhan kasih itu semua harus dikelola untuk mendatangkan kehidupan dan pemeliharaan. Sehingga tidak boleh ada tanah yang tidur, tidak boleh. Tuhan tahu seberapa kuat ini orang dong boleh punya tanah. Ini cukup usahakan. Saudara, tanah itu, ini yang kayak berikut. Tanah dipakai untuk kesejahteraan hidup dan bukan untuk menumpuk kekayaan. Ini oleh bangsa Israel. Tanah dipakai untuk kesejahteraan hidup dan bukan untuk menumpuk kekayaan. Bukan untuk menumpuk kekayaan. Orang Israel itu hanya boleh menjual tanah kalau ternyata dia jatuh miskin. Orang Israel hanya boleh menjual tanah kalau ternyata dia jatuh miskin. Bukan dia menjual tanah untuk berfoya-foya, bukan. Jadi tanah itu hanya boleh dijual kalau ternyata dia nanti jatuh miskin. Tapi kalau jual tanah kau beli oto, terus pergi Singapura, jalan-jalan, itu tidak dipakai di Israel. Untuk orang Israel tidak pakai. Tanah hanya boleh dijual kalau jatuh miskin. Terus orang Israel yang membeli tanah itu ya bagian penjual. Yang pembeli itu dia hanya boleh membeli tanah, tetapi tidak diperbolehkan untuk memperluas areal dia bekerja. Tidak boleh. Kalau begitu catatannya sederhana. Mereka terpaksa menjual karena kemiskinan. Sementara orang Israel yang membeli terpaksa membeli untuk mencegah terjadinya kemerosotan hidup karena kemiskinan. Tidak boleh. Karena itu catatan yang berikutnya menarik. Penjual tanah tidak akan kehilangan tanahnya. Karena nanti pada tahun Yobel seperti pembacaan kita tadi, apa yang diperoleh karena kemiskinan tadi harus dilepaskan kembali.
harus dilepaskan kembali. Jadi kita hanya beli simpan tahan orang pembarang, bantu dia supaya dia tidak susah. Nanti di tahun Yobel kasih pulang kembali. Bahaya itu. Terakhir, pembeli tanah mengembalikan tanah tanpa syarat apa-apa. Tanpa syarat, panggil dia. Ini lu tanah, bawa pulang. Penerima tanah juga, dia terima tanpa syarat. Penjual dan pembeli itu sekarang saling memberi dan menerima tanpa syarat. Tanpa syarat. Makanya di Israel tidak pernah ada sengketa tanah bagi mereka. Nanti sengketanya berikut itu dari orang lain, bukan dari mereka. Lalu pembacaan ini sekarang mengatakan beberapa hal. Itu bangsa Israel punya. Sekarang kita masuk di pembacaan ini. Kita kasih habisin ketegangan dulu baru masuk di yang kita. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tahun Sabat itu tahun perhentian. Setiap 7 tahun adalah tahun perhentian. Puncaknya adalah tahun yang ke-50. 7 kali 7 tahun perhentian. Jadi tahun yang ke-50 itu mereka sebut sebagai tahun Sabat. Tahun Yobel. Jadi 7 tahun itu tahun Sabat. Mereka harus berhenti dari seluruh pekerjaan mengupayakan tanah itu. Apa yang dilakukan pada tahun Sabat? Pembacaan tadi kasih tahu kita beberapa hal. 1, tanah itu dibiarkan tidak ditanami apa-apa. Dibiarkan untuk tidak ditanami apa-apa selama 1 tahun. Tanah itu diberi istirahat penuh untuk biar dia juga bisa subur kembali. Tanah itu tidak boleh ditanami apa-apa. Praktis di tahun Sabat itu mereka tidak bekerja apa-apa. Tidak bekerja apa-apa. Tanah itu harus istirahat. Kedua, setiap tanaman yang tumbuh sendiri di ladang itu diperuntukkan bagi orang-orang miskin. Dan sisanya bagi binatang-binatang. Jadi ini kita pun tanah. Terus tahun ke-7 itu kita tidak kerja. Tiba-tiba ada apel, rambutan, durian, apa lagi, lengkeng tumbuh di situ. Pemilik tidak diambil. Itu orang miskin punya. Sisanya dikasih kepada binatang di tahun ke-7 itu. Tidak boleh. Tetapi orang Israel kan khawatir juga. Lalu mereka bertanya, nanti kami makan apa? Nanti kami makan apa kalau ternyata kami tidak tanam apa-apa di tahun ke-7? Tuhan memberi jaminan. Tuhan menjamin bahwa pada tahun yang ke-6 akan menyediakan cukup tuayan bagi mereka. Dan tuayan itu bisa mereka pakai sampai 3 tahun berikutnya. Tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8 pada saat mereka mulai menanam. Dan itu mereka bisa pakai. Tahun ke-9 baru ambil dari hasil itu. Tuhan sudah siapkan memang. Di tahun Yobel, apa yang terjadi? Pada tahun Yobel, seluruh hak dikembalikan. Budak-budak yang sudah tidak bisa bayar utang, mereka kasih diri mereka untuk bekerja. Di tahun Yobel itu bebas. Mereka jadi orang merdeka. Tanah-tanah yang dibeli 50 tahun yang lalu, sekarang harus dikembalikan. Dikembalikan dengan cuma-cuma, tanpa syarat di tahun Yobel. Lalu kemudian, karena semua yang dilakukan itu, maka mereka mengenal tahun ini sebagai tahun pengucapan syukur. Tahun pengucapan syukur. Ini kurang lebih kronologi dari pembacaan kita hari ini. Tentang mengusahakan alam. Poinnya gampang-gampang saja. Tanah harus dikasih istirahat sedikit. Supaya bukan saja tanah yang istirahat. Tapi dia pun manusia juga istirahat sedikit. Kalau kamu khawatir soal pemberian Tuhan, Tuhan bilang tidak usah khawatir. Ada 3 tahun nanti kamu makan dengan cuma-cuma tanpa kerja. Supaya kerja-kerjanya ingat istirahat sedikit. Istirahat sedikit. Pemberian Tuhan itu berlaku. Sekarang saudara, mari kita lihat poin-poin kita hari ini. Usahakanlah tanah ini. Pikiran pertama untuk kita hari ini.
ialah, saudara, sama seperti bangsa Israel, tanah ini, dunia ini milik Tuhan. Alam ini milik Tuhan. Dan alam milik Tuhan ini diberikan dengan cuma-cuma kepada manusia. Dan perintah utamanya adalah memelihara dan mengusahakan alam itu. Pikiran ini harus jalan. Bagi saya dan saudara, kita dipaksa dalam tanda petik untuk memahami bahwa kita menumpang di tanah ini. Kita diberikan dengan cuma-cuma oleh Tuhan, sehingga tanggung jawab yang paling utama kita adalah memelihara dan mengusahakan alam ini. Pertanyaan reflektifnya adalah, apa yang saya dan saudara buat bagi alam ini? Siapa yang di dia rumah secara berkala dia tanam pohon sebagai tanda memelihara dan mengusahakan alam ini? Siapa yang telah memberikan sebagian tanahnya untuk tanam? Siapa? Atau justru kita berpikir terbalik, bahwa rupa-rupanya kalau kita simpan tanah itu lebih untung daripada simpan uang di bank. Bank itu kadang-kadang potong-potong kembali. Tapi kalau tanah tambah hari, dia tambah naik. Lahan itu menjadi lahan tidur. Tidak diupayakan. Lalu apa manfaatnya bagi saya dan saudara kalau kita ternyata tidak mengupayakan tanah itu? Bagi kemanusiaan dan bagi kemuliaan nama Tuhan, ini rumah kita sendiri. Sekali lagi, ini rumah kita sendiri. Masa rumah sendiri tidak diusahakan? Hei, itu kamar kamu jam pakai, mau apa? Mau jual. Bayangkan, ini rumah kita. Mau jual satu kamar. Kita berpikir sesuatu yang begitu konsumtif, yang melupakan tanggung jawab kita untuk memelihara dan mengusahakan taman ini. Kedua, karena sudah diberikan dengan cuma-cuma, tugas kita mengupayakan, maka tidak boleh dirusakkan dengan cara apapun. Alam ini tidak boleh dikasih rusak dengan cara apapun. Tidak boleh. Penebangan sembarang tidak boleh. Apapun tidak boleh dirusakkan. Ketiga, semua penghuni yang ada di dalam alam ini, semua itu adalah saudara. Tidak ada musuh. Semua saudara. Di dalam ini alam yang Tuhan kasih, semua saudara, tidak ada musuh di situ. Keempat, kekayaan alam adalah milik bersama. Kekayaan alam yang Tuhan kasih ini milik bersama. Tetapi walaupun dia milik bersama, kita tidak diberi faham komunis. Faham komunis itu dia semua plat kuning. Jadi kita pun pepaya juga siapa datang dia boleh ambil sesuka hati, kan milik bersama. Tidak dikasih paham itu. Berikut, kekayaan alam diatur untuk kesejahteraan bersama. Kekayaan alam diatur untuk kesejahteraan bersama. Di bagian yang terakhir, tidak boleh ada eksploitasi secara berlebihan. Tidak boleh ada eksploitasi secara berlebihan. Itu cara kita mengupayakan alam. Lalu saudara-saudara, sekarang marilah kita merenungkan sejenak. Kalau memang konteksnya seperti itu, saya yakin bahwa kita semua tidak mau jadi orang Israel. Kan itu katakanlah cocok bagi orang Israel saja kalau ada yang dapat tanah kembali. Tapi kita yang sekarang, dalam ketergantungan kita yang serius terhadap alam ini, saudara lihat bahwa ternyata perilaku kita untuk alam ini adalah sebuah perilaku yang sangat bobrok. Di semua kalangan malah. Kita hitung dari yang kecil-kecil. Pemerintah berpikir baik ini.
bangun ini tempat-tempat pembuangan sementara. Orang bawa sampah buang di situ, buang sesuka hati saja, taruh di situ. Para pemulung datang bukan pilih babae, tambah anjing don datang hela sana hela sini. Jadi bukan tambah baik, tambah rusak. Dan kita berkontribusi untuk itu. Pertanyaan reflektifnya adalah, sampah-sampah rumah tanggamu dibuang di mana? Buang di mana? Ada berdoa kubur pi buang itu sampah. Tuhan, kami berdoa untuk mau buang ini sampah dong. Ada popok, ada semua. Tanggung jawab kita secara moral taruh di mana? Kita adalah pemilik dari alam ini. Dan sebagai pemilik dari alam ini, pemilik dari alam yang Tuhan kasih, jadi pemilik utama itu Tuhan, terus Tuhan ini kamu upayakan ini. Apa yang kita buat? Data yang mengerikan tadi. Sekarang kita temukan bahwa ternyata hal-hal itulah yang membuat kita sekarang ada sakit yang tidak benar, yang tidak biasa. Dulu orang-orang tua dulu dong itu orang biar piko hanya minum air ambil dari tempat apa tidak sakit. Do makan kom di OS apa tidak sakit. Kita puan andong sekarang KFC semua sakit. Tetapi yang penting buatan Amerika. Ada yang salah. Tidak ada yang seharusnya begitu. Semua kita rekayasa. Apalagi di Indonesia. Di Indonesia ini kita pun rekayasa ngeri. Saya baru baca ada handphone kan BlackBerry. Tidak lama ada muncul satu yang Famberry juga di belakang. Tapi dia apa kok begitu? Jadi kita buat sesuatu yang tidak sama. Daur ulang kita membawa penyakit. Banyak yang kita daur ulang itu justru membawa penyakit. Bukan membawa sebuah kesejahteraan. Itu poin pertama. Poin kedua. Tuhan bertanya kepadamu, kepada saya, kepada kita semua. Apa yang sudah kita lakukan? Sebagai bentuk pertanggungjawaban. Apa? Jakarta banjir. Kenapa? Penyerapan air kurang. Kota tanah dong kan sepotong-sepotong sah. Semua orang kan tidak mau dia pun tanah, dia pun rumah babecek, tidak mau rumah itu ada lompor jadi pakai semen semua. Penyerapan air kurang. Saluran air dipenuhi dengan sampah-sampah dan tikus tinggal di dalamnya. Air mau lari di mana? Tempat-tempat di mana tidak boleh ada orang tinggal di situ, semua orang tinggal di situ. Lantas kita bilang ini apa? Pertanggungjawabkan kita yang ditanya di situ. Kupang dulu tidak tahu banjir. Sekarang kalau hujan barang sejam, Kupang juga banjir. Kalau kita lewat mulai lampu merah datang sini di Komdak banjir. SMA 1 banjir. Di Oepura banjir. Lalu kita mau bilang Tuhan yang salah. Ada yang salah di kita soal alam ini. Saya bilang kepada kita saudara-saudara, bahwa tanah ini adalah tanah yang baik sekali. Tuhan memberikan dengan sangat baik bagi kita. Tetapi sekarang semua menjadi hilang. Poin yang ketiga. Di manakah segala sesuatu yang dulu itu? Ini bentuk pertanggungjawaban berikutnya. Di manakah segala sesuatu yang dulu? Saya pernah bilang kepada saudara, masa kecil saya di Soe. Saya pun bapak orang Amanuban, saya pun mama orang Molo. Kalau waktu libur itu kami pergi di Kapan. Saya ini bermain di kebun apel yang sangat luas. Kebun apel. Kami berlempar pakai apel.
apel yang rusak. Apel baik kami makan. Taruh di baju baru bawa. Sekarang itu apel tidak ada. Padahal itu apel enak sekali. Beda dengan apel-apel yang don jual di sini. Masa apel apa petik 3 minggu tidak rusak? Apel bermasalah itu. Biasanya kalau petik ya 2-3 hari mulai rusak. Ini 3 minggu segar. Wih, pakai apa? Ada yang salah. Saya pun mama itu domba saudara 12 orang. 12 orang. Bayangkan kalau cucu-cucu. Orang tua dulu beranak son takut-takut. Kita sekarang saya mau 3 saya mau omong ulang. Banyak-banyak. Anak banyak-banyak ini kepada setiap cucu. Nenek kasih ini tiap cucu 1 pohon lemun Cina. 1 pohon. Bukan pohon kosong. Dan dia pun buah. Makan-makan sampai kita keringat juga bawa lemun Cina. Sekarang kita mau beli 7 buah. Sekitar 50.000 7 buah. Tapi belum pasti manis juga. Makanya selalu harus disiapkan untuk tes. Boleh tes. Pas kita angkat tes langsung bilang. Pas begini juga penjual langsung bilang kalau begitu 25.000. Waktu dia turun 25.000 kita beli 2 kumpul. Kok beli 2 kumpul? Tadi beta sengaja begini. Padahal dulu Tuhan kasih manis-manis. Eksploitasinya mengerikan. Ko Nelson tahu kalau besar di kapan. Sekarang itu pohon lemun dong itu bukan orang kapan pun. Kalau dia baru berbunga orang sudah datang beli semua. Eksploitasinya keterlaluan. Orang sudah beli semua, tidak ada pemilik di situ. Semua sudah orang beli, dia pun hasil semua. Untuk pergi ke itu kebun apel dan kebun lemun Cina itu, kami lewat hutan cendana yang sangat luas. Hutan cendana bagus sekali, pohon cendana besar-besar, bagus betul. Sekarang itu cendana belum tidak ada. Paling-paling tinggal parfum bau cendana. Itu pun kita lewat dulu, harus sedikit jalan cepat. Supaya di angin begini baru orang. Ini om ke bau cendana. Mungkin dia petani cendana mungkin. Bau cendana. Kita punya kemiri, kita punya asam yang sangat banyak. Tidak ditanam itu. Tidak ditanam. Tumbuh sendiri. Yang herannya waktu mau panen. Domba kalahi karena bilang itu dom pun nenek yang pertama kali lihat itu pohon asam. Bayangkan itu. Manusia serakah betul kita ini. Tagal baru lihat pertama bilang itu beta punya. Saya pun anak belum biasa begitu. Kenapa bakalahi? Kok itu kakak su ambil nah? Kan main sama-sama. Bukan. Kok kakak yang lihat pertama? Jadi kalau bertolak dari lihat pertama bahaya. Setiap kali pergi satu kampung lihat satu nona bilang itu saya punya itu. Saya lihat pertama nah. Wih, itu bahaya itu. Jangan bertolak dari lihat-lihat pertama Kita punya batu marmer yang dia pun kelas dunia. Itu batu marmer itu datang para pengusaha bilang begini, tenang. Di daerah di sekitar Fatuknutu ini akan dibangun sekolah yang sangat bagus. Itu sekolah pun bagus, itu belum sekolah sasu pintar. Apalagi kalau sekolah itu keluar lebih pintar lagi. Jalan-jalan akan dibuka 12 meter. Semua orang tunggu kapan 12 meter. Pikir lebarnya 12 meter, tidak. Dia pun panjang 12 meter. Bayangkan tuh, untuk kepentingan eksploitasi. Merusak itu hutan. Tempat di mana itu saya pergi di itu gunung tempat itu marmer itu. Dulu itu kera-kera yang ada di situ bermain dengan baik. Kami biasa pergi buru-buru kera. Buru untuk apa juga kami tidak tahu, yang penting baku buru di sana. Itu kera dong 2-3 tahun lalu saya pergi dong tidak ada lagi. Saya boleh masuk keluar hutan saya panggil kera. Kera dong tidak ada lagi. Hilang. Cara kita kepada alam ini bermasalah.
Masih zaman ibu pendeta dong masih kuliah waktu itu. Sebagai senior, saya bawa ibu pendeta dong kira-kira 112 orang ke daerah sekitar Naukae, Tetap. Di sela-sela acara-acara mahasiswa ini, kami punya satu acara, yaitu lihat kera. Manusia suka lihat kera, kera tidak suka lihat kita. Aneh itu. Lihat kera. Kami mau jalan, tua adatnya Napoleon Faot bilang begini, tidak usah pergi. Dia cukup ambil dia punya selimut, dia pakai, dia makan sirip pinang, punya 2-3 kali, dia buang, terus dia bicara 1-2 hal, kera datang sendiri lihat kita. Saya bilang, Bapak pakai obat toh? Dia bilang tidak, ini yang dia pun nama identifikasi diri. Kami berkuasa atas itu kera semua. Kami berkuasa. Kami suruh apa kera ikut. Termasuk suruh pilih kutu. Ibu-ibu duduk kera mulai. Bayangkan tuh. Ibu dong belum rasa. Ada yang pernah rasa kera pilih kutu? Terlalu bagus. Tapi cari yang jinak bahaya itu. Mereka berkuasa. Kami tembak rusa di daerah sekitar mau dekat Mutis. Para tua adat bilang 3 dalam penuh kekuasaan. Betul. Ini penembak yang katanya penembak jitu dong. Usaha aja 3. Tidak lebih. Sekarang pertanggungjawaban kita apa? Barang yang makhluk hidup saja kita sudah tidak bisa mengatur, maka kita semua akan lari mengatur barang mati. Awas, ketika mengatur yang mati, kita akan atur sesuka hati kita. Tidak boleh jual yang suka ada luar, tidak boleh. Mie formalin tidak boleh. Karena kita tidak bertanggung jawab nanti. Kita tidak mampu mempertanggungjawabkan itu. Batu-batu marmer itu kemudian dirusak. Kita punya batu mangan lagi. Setelah batu marmer Tuhan kasih batu mangan, ada. Kita pun batu mangan itu kelasnya dunia. Tapi menyakitkan sekali. Saya melayani kira-kira 3 tahun di Keneno. Saya juga baca. Harga ekspor batu mangan dari Jakarta ke Cina itu 180.000 per kilogram. Tetapi orang-orang beli di Keneno itu 300 rupiah per kilogram. 300. Yang pidon juga pakai rantai salib itu. Eksploitasinya terlalu besar. Orang-orang setengah mati. Untuk bawa 1 kilogram, saudara, mereka harus dari dalam kali itu. Saya ada ibu pendeta kubur beberapa orang yang urat di kaki bagian belakang dekat tumit itu putus hanya gara-gara mereka pukul kasih pecah batu mangan. Meninggal dunia. Mereka bawa sampai pinggir jalan. Terus kemudian ditimbang di situ 300. Kalau 10 kilo yang mereka bawa 3.000 rupiah. Belum beras setengah kilo pun. Belum beras setengah kilo. Padahal tenaga waktu yang dipakai untuk itu terlalu besar. Saudara lihat, masihkah itu kita sebut bahwa kekayaan alam ini milik bersama? Masihkah kita saling menguntungkan satu dengan yang lain? Tidak. Pertanggungjawaban kita serius di situ. Tidak. Kami coba bantu para petani rumput laut di Sabu. Ada pemerintah kasih dana sedikit. Saya yang dong kasih sebagai pimpinan perusahaan. Saya juga pimpinan ini. Saya jalan bawa 200-300 juta. Pas lewat dong bilang, bos. Saya bilang, bos. Nah. Tapi dong masih akal kami juga. Rumput laut itu bukan saja susut. Kami saling percaya. Coba buka. Ternyata di dalam itu karung ada hamar 10 kilo.
Bayangkan, susut kami pikiran kalau tambah hamar, rumput laut apa yang keras seperti hamar ini. Kita baku akal satu dari lain. Tidak tahu siapa Abu Nawas siapa ini. Bayangkan itu. Tidak gampang sekarang kita mempertanggungjawabkan itu bagi kemanusiaan dan bagi Tuhan. Kita punya terakhir itu batu akik. Hanya di NTT yang batu akik dipakai oleh ayam. Di lain tempat tidak ada. Sebegitulah foto lah. Baru kasih keluar di Facebook. Tulis ayam di rumah. Masih ada kok itu ayam? Tidak. Sukua ayam sekarang. Semua orang mengeksploitasi. Saya punya teman satu, Pak Guten, anak laki-laki satu orang. Setiap hari di Penfu itu dia jalan, dia hanya bawa senter satu. Udah lihat satu dia senter. Udah beli batu satu dia senter. Semua dia senter habis. Ini anak senter dia pun nama itu. Saya ketemu beberapa saudara, beberapa teman dari Surabaya. Mereka bilang saya, Pak, katanya di NTT itu banyak batu. Saya bilang banyak, terlalu banyak. Sampai tidak bisa lihat tampung di bawah, untuk banyak yang kami taruh di sini. Jadinya kami kepala batu banyak gitu. Semua tempat digali dan dieksploitasi. Pertanggungjawaban kita di mana? Terakhir. Kenapa itu semua terjadi? Kenapa itu semua terjadi? Karena dua hal. Satu, karena ketakutan. Dalam ketakutan itulah kita mau menghimpun sebanyak-banyaknya. Supaya kali nanti besok-besok sakit. Itu barang yang kita himpun itu tolong kita. Apakah begitu? Tidak. Tidak pernah ada kekayaan menolong tuanya. Tidak ada. Siapa menolong? Saudara menolong. Teman menolong. Istri menolong. Anak-anak menolong. Orang tua menolong. Jadi kalau hati melekat kepada harta, lupa kepada saudara, kepada kenalan, kepada tetangga, kepada semua. Waktu kita sakit nanti dia bilang, suruh itu otot tolong lu. Kita ketakutan. Yesus bilang, ibu dan saudara-saudaraku mereka yang melakukan kehendak Allah. Jangan takut. Jangan takut. Kedua, uang, harta menjadi orientasi. Uang, harta menjadi orientasi. Dan ketika uang dan harta menjadi orientasi, kita bisa pakai segala macam cara. Kita bisa pakai segala macam cara. Saya kemarin ada di Ruteng. Ketika berkhotbah saya bilang begini, saudara boleh tidak percaya dengan yang saya omong ini. Tapi supaya saudara uji. Saya tanya doang, bensin harga berapa? 6.500. Terus kamu jual berapa sekarang? Ada yang 20.000 Pak. Saya bilang pantas kamu model begini. Pak, tapi kami metes setengah mati. Iya, berikanlah yang pantas. Beli 6.000 jual 20.000. Agak rumit untuk dipahami. Pak omong begitu karena Pak pendeta bukan pengusaha. Ya betul. Tetapi saya ingin bilang kepada kita bahwa dari semua yang kita lakukan itu, dia punya dimensi sendiri. Kalau orang Kristen ternyata tidak berbeda dengan orang yang bukan Kristen, lalu di mana ke Kristus sebagai inti? Kalau kita tidak lagi beda dengan dunia ini, di manakah kekristenan? Orang Kristen berdagang, orang yang bukan Kristen juga berdagang. Orang Kristen pacaran, yang tidak Kristen juga pacaran. Orang Kristen berumah tangga, yang bukan Kristen juga berumah tangga. Lalu beda kita di mana? Kalau ternyata kita sama dengan mereka. Harus ada sesuatu yang lebih di situ. Harus.
Berikut. Kenapa semua hal itu terjadi? Ketakutan tadi dan orientasi kita kepada harta itu kemudian membuat kita tidak percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara kita. Bangsa Israel yang omong begitu. Kami makan apa Tuhan kalau kami tidak pelihara, kalau kami tidak berusaha? Ada 1 tahun di mana sama sekali kami tidak upayakan apa-apa. Tuhan bilang jangan takut. Di tahun ke-6 hasilmu akan 3 kali lipat. Akan 3 kali lipat. Nanti tahun ke-9 dulu. Tapi kita bisa percaya bahwa Tuhan bisa menjamin kita atau tidak. Sulit itu. Bapak Ibu saudara-saudara, catatan firman Tuhan ini sebenarnya hanya mau kasih tahu kita. Mental kita menjadi bergeser, berubah. Hanya karena kita menaruh orientasi yang salah. Alam ini rumah kita. Dan sebagai rumah itu kita usahakan dia dengan baik. Bapak mama yang punya rumah 2 atau 3 begitu. Saudara-saudara yang punya rumah atau sering kasih tinggal itu rumah. Saudara pasti akan selalu bilang begini. Beda kalau rumah itu orang tinggal dan orang tidak tinggal. Beda. Kalau orang biasa tinggal itu rumah itu, kita pergi ke itu rumah ada kehidupan, agak bersih sedikit ada. Tapi rumah kalau kita kasih tinggal kosong dan tidak ada orang di situ, sepertinya itu rumah cepat rusak. Nah kalau kita sebut alam ini rumah kita, sebagaimana khotbah minggu lalu, maka harusnya Tuhan datang, dia tahu bahwa di sini ada orang, sehingga rumah ini tidak cepat rusak. Seorang sahabat menulis kepada saya kalimat dan tulisan yang baik ini. Dia pun tulisan bilang begini, manusia Kristen adalah kelompok orang yang memperhambat pembusukan dunia. Manusia Kristen adalah kelompok orang yang memperhambat pembusukan dunia. Seolah-olah dia ingin kasih tahu bahwa dunia jalan menuju pembusukan. Orang Kristen harus jadi garam yang menghambat pembusukan dunia. Bukan saja soal nilai, tapi soal perilaku kita bagi alam ini. Tetapi kalau kita berkontribusi merusak, kita ternyata tidak pantas menjadi orang Kristen. Karena Kristen tidak membuat busuk. Dia memelihara dan mengusahakan supaya menjadi lebih baik. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.